Selamat datang di video saya ini yang membahas tentang misteri Tuhan. Kali ini saya akan membuka apa yang sebenarnya ditulis Yesus di atas tanah ketika dia diperhadapkan seorang perempuan yang ketangkap basah telah berbuat zina. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa arti dari pernyataan Yesus yang sangat kontroversial, yaitu orang kaya sukar masuk dalam kerajaan surga, yang artinya bukan orang kaya ensik dalam arti harfiah, tapi dalam arti yang lebih dalam, yaitu orang yang sombong, yang sulit untuk rendah hati. Dialah yang sukar masuk dalam kerajaan surga. Selain itu, saya juga membahas tentang seorang pemimpin atau pemuka agama yang saleh, tapi belum selesai dengan egonya. Kalau dia nantinya pada suatu kali terlanjur dia memiliki kuasa yang besar, dia bisa berubah menjadi monster yang sangat menakutkan. Lebih baik seorang pendosa yang masih memiliki rasa khawatir akan dosanya daripada seorang yang merasa suci, yang sombong dengan kesalehannya. Sesungguhnya medan peperangan terbesar manusia itu ada di pikiran. Karena apa? Karena pikiran itu akan mempengaruhi kehidupan manusia. Ada pepatah mengatakan, menabur dalam pikiran akan menuai tindakan. Menabur dalam tindakan akan menuai kebiasaan. Menabur dalam kebiasaan akan menuai karakter. Pikiran manusia itu ibaratnya tanah yang tidak mungkin bisa menolak benih apapun yang ditabur ke atasnya. Dia dengan sendirinya akan merespon dengan menumbuhkan benih yang ditaburkan ke atasnya. Maka itu hati-hati, jangan sembarang menerima benih pengajaran, apalagi pengajaran yang sesat. Kalau itu ditanamkan ke pikiran kita, maka dia akan tumbuh menjadi perbuatan, tumbuh menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi karakter. Kalau sampai menjadi karakter, itu sulit untuk diubah, sulit untuk disadarkan. Maka itu selama 3,5 tahun Yesus berulang kali berusaha untuk menyadarkan para pemuka agama Yahudi, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, supaya mereka jangan hanya terpancang pada aturan-aturan agama yang sifatnya legalistik, yang berupa perbuatan-perbuatan baik yang kasat mata, yang nampaknya benar di hadapan orang, sehingga mendapatkan pujian-pujian dari banyak orang, sehingga lalu mengglorifikasi pencitraan. Ini bisa menimbulkan kemunafikan dan kesombongan dalam agama. Ini merupakan penyakit rohani yang dibenci Allah. Maka itu Yesus berulang kali menyadarkan mereka, jangan mereka hanya berorientasi pada perbuatan-perbuatan baik menurut aturan-aturan agama yang legalistik, tapi mereka juga berani mengoreksi ke dalam pikiran dan hati mereka. Tapi mereka bukannya disadarkan, bukannya mereka berubah dan bertobat, mereka justru merasa bahwa topeng mereka telah dilucuti, sehingga mereka merasa justru dipermalukan, sehingga mereka justru semakin membenci Yesus. Nah, di bawah ini saya akan menguraikan tentang suatu perikop di mana salah satu cara Yesus untuk menyadarkan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, yaitu di Yohanes
pasal 8 ayat 2 sampai 11. Pagi-pagi benar Yesus berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, di perikop ini Yesus 2 kali membungkuk menulis di atas tanah. Nah, apa sebenarnya yang ditulis Yesus di atas tanah ini? Tentu ada hubungannya dengan pernyataan Yesus yang membuat mereka tersipu-sipu malu. Nah, apakah Alkitab memberi petunjuk apa sebenarnya yang ditulis Yesus di atas tanah itu? Alkitab itu ajaib. Kalau ada bagian di mana kita masih merasa remang, maka kita bisa mencari di ayat-ayat bagian lain yang berhubungan dengan ayat-ayat ini untuk membuka apa yang sebenarnya ditulis Yesus di atas tanah. Saya temukan yaitu di Matius pasal 5 ayat 27 sampai 28. Ini adalah satu cuplikan dari khotbah Yesus di atas bukit. "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hati." Nah, tulisan Yesus ini telah menguak topeng mereka. Sebenarnya mereka ini juga mengingini perempuan ini di dalam hatinya. Sebenarnya mereka itu sudah berzina dalam hatinya kalau menurut tulisan Yesus ini. Maka itu ketika Yesus menyinggung mereka, ya, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melempar batu kepada perempuan itu." Mereka tersipu-sipu malu, meninggalkan Yesus seorang demi seorang dari yang tertua. Saya percaya perempuan ini pasti sangat cantik dan menarik. Kalau namanya berzina itu mestinya sepasang. Mengapa lakinya tidak dibawa ke Yesus? Nah, ini masalahnya. Kenapa?
Karena mereka sebenarnya juga ingin tidur dengan perempuan ini, mengingini perempuan ini. Mereka juga seringkali menggoda, tapi perempuan ini tidak mau dengan mereka. Lalu memilih salah satu dari penggodanya, karena mereka sakit hati, mereka ditolak, mereka selalu mengawasi, mengintai segala gerak-gerik perempuan ini. Ketika perempuan ini tidur dengan laki lain, maka ditangkaplah perempuan ini dengan laki itu. Tapi mereka tidak berani membawa laki ini, karena laki ini akan berkata, kamu jangan membawa aku, nanti saya akan adukan ke mahkamah. Karena semua orang tahu kamu sekalian ini juga seringkali menggoda perempuan ini, cuma belum kesampaian saja. Kalau perempuan ini mau tidur dengan kamu juga berbuat zina seperti aku. Maka itu para ahli Taurat dan orang Farisi ini tidak berani membawa laki ini pada Yesus, karena mereka akan dipuak topengnya. Nah, tapi Yesus itu adalah Allah. Dia tahu hati manusia. Maka itu dia menulis tulisan itu untuk membuka kedok mereka. Sebetulnya mereka juga ingin dalam hati mereka. Mereka sudah berzina dalam hati mereka menurut tulisan di atas pasir itu. Nah, sehingga ketika mereka ditantang untuk melempari batu pada perempuan itu, mereka tersipu-sipu malu. Satu persatu meninggalkan Yesus. Mereka bukannya bertobat dan berubah, mengakui kesalahannya, mengakui bahwa mereka walaupun sudah tidak berzina, tidak berbuat zina pada perempuan itu, tapi sebenarnya pikiran mereka mesum, mereka mengingini juga perempuan itu. Mereka bukannya bertobat, berubah, justru mereka merasa dipermalukan. Lalu mereka semakin benci pada Yesus. Maka itu Yesus tanpa tedeng aling-aling, dia mengecam para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di Matius 23 ayat 27 sampai 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, karena kamu seperti kuburan, di luarnya dilabur putih, nampak bersih di luarnya, tapi di sebelah dalamnya adalah dipenuhi dengan tulang belulang dan berbagai kotoran. Demikianlah kamu. Di bagian luarnya kamu nampak benar di hadapan manusia, tapi di sebelah dalamnya kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Nah, orang yang beragama, yang orientasinya hanya perbuatan-perbuatan baik yang kasat mata, merupakan pencitraan-pencitraan saja supaya dilihat orang dan dipuji orang, tidak berani mengoreksi ke dalam, justru lebih banyak untuk mengoreksi orang lain, untuk mengkritik orang lain, untuk menyalah-nyalahkan orang lain, untuk menghakimi orang lain. Maka itu Yesus di Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5, Yesus mengingatkan mereka, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi orang lain, dengan penghakiman yang sama Allah akan menghakimi kamu. Jangan kamu mengukur, memakai ukuranmu, maka dengan ukuran yang sama Tuhan akan mengukur kamu. Bagaimanakah kamu hanya melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan ada balok di matamu sendiri, kamu tidak menyadarinya? Bagaimana kamu dapat berkata pada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar di matamu, padahal masih ada balok di matamu? Hai orang munafik, keluarkan dulu balok di matamu, kemudian kamu dapat melihat dengan jelas dan mengeluarkan selumbar di mata saudaramu. Nah,
Orang yang beragama yang orientasinya hanya perbuatan-perbuatan baik yang kelihatan di luar saja sehingga mendapat pujian orang, yang mengglorifikasi pencitraan-pencitraan saja sehingga menjadi seorang yang munafik, yang tidak berani mengoreksi ke dalam, lebih banyak menghakimi, mengkritik, mengoreksi orang lain, menyerang orang lain, maka spirit agama yang demikian inilah yang telah menyalibkan Yesus. Spirit agama yang demikian inilah yang telah menciptakan peperangan agama. Ini tidak bisa dipungkiri yang telah tercatat dalam sejarah agama-agama. Tidak peduli agama apapun, termasuk agama Kristen. Nah, mengapa agama-agama bisa saling bermusuhan? Yaitu karena orientasinya hanya perbuatan-perbuatan luar yang kelihatan. Sehingga mereka saling bersaing siapa yang terbaik di antara mereka. Maka itu kemudian para pemimpin-pemimpin agama masing-masing, mereka lalu menggulirkan suatu wacana. Mereka mengajarkan bahwa perbuatan-perbuatan baik dan amal saleh mereka sajalah yang paling dikenan Allah, yang paling sah di mata Allah. Sedangkan perbuatan-perbuatan baik dan amal-amal saleh pemeluk agama lain maupun golongan lain yang walaupun seagama dengan mereka tidak sah. Nah, tidak sadarkah kamu, hai pemuka-pemuka agama, dengan menggulirkan wacana yang demikian, kamu ini sedang menanamkan bibit-bibit benih-benih radikalis dalam pikiran pengikut-pengikutmu, jemaatmu. Tinggal tunggu bom waktu saja. Ketika kelompok ini mendapatkan kuasa yang besar, mereka tergoda untuk memaksa pemeluk agama lain, golongan lain walaupun seagama, supaya mereka mau menjadi kelompok mereka. Bahkan memaksa dengan kekerasan. Kalau mereka tidak mau, mereka akan dibenci, dimusuhi, dipersekusi, bahkan dibunuh. Inilah kenyataannya. Hati-hati saudara. Kalau Anda mau beri pengajaran yang mempunyai spirit yang sedemikian, yang hanya mengutamakan hal-hal yang sifatnya perbuatan luar saja, tidak mau mengoreksi ke pikiran dan hati, tidak mau mengoreksi ke dalam, hanya berorientasi keluar saja, dan menganggap agamamu, kelompokmu yang paling benar, yang paling dikenan, yang paling sah di mata Allah, hati-hati. Anda ini akan menjadi budak-budak dari pemimpin agamamu. Anda akan diperalat mereka demi kepentingan mereka, demi ambisi mereka, demi kekuasaan yang mereka hendak raih. Hati-hati. Nah, di video selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana sebenarnya sikap Allah terhadap perbuatan-perbuatan baik dan amal saleh bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi pilihannya. Bagaimana sikap Allah terhadap perbuatan-perbuatan baik dan amal-amal soleh golongan lain di luar golongan Kristen. Nah, di video selanjutnya saya akan mengupas itu dengan jelas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.